Episode 173. Dapi mengernyit ketika melihat mobil mewah Dapa memasuki pekarangan luas rumahnya. Dapi pikir kakak kembarnya itu masih tidur dan sedang memanfaatkan hari liburnya untuk beristirahat full. Loh, itu Dava. Tadi katanya masih tidur? Tanya Charles yang memang sedang berkunjung. Dapi menatap sekilas pada Charles kemudian bangkit dari duduknya di kursi yang berada di teras rumah mewahnya, mencegat langkah Dapa yang baru turun dari mobil. Dapi semakin bingung ketika melihat kakak kembarnya masih mengenakan piyama tidur. Padahal Dapa adalah orang yang selalu mengutamakan penampilan rapi jika keluar dari rumah. Aku kira kakak masih tidur, kata Davi. Dapa meringis. Dapa benar-benar merasa sangat konyol, bahkan malu pada dirinya sendiri. Bayangkan saja, Dapa memanjat dinding rumah Nana seperti seorang maling di pagi buta dengan mengenakan piyama tidur. Kakak dari mana? Terus kapan keluarnya? Kok tumben banget keluar rumah pakai baju begini? Gak malu emang? Charles tertawa mendengar serentetan pertanyaan yang dilontarkan Davi. Kesan cool pada pria tampan itu langsung hilang jika sudah keluar jurus andalannya. Aku, habis beli obat sakit perut di apotek. Udah ya, jawab Dapa asal kemudian berlalu masuk dengan langkah cepat untuk menghindari Davi yang pasti tidak akan berhenti bertanya. Dapi akan terus mengorek pertanyaan yang akhirnya membuat Dapa pasti akan jujur dan akan ditertawakan, apalagi sedang ada Charles saat itu. Apotek? Dapi bertanya-tanya. Pria itu mengangkat pergelangan tangannya menilik waktu yang memang baru pukul 8:15 itu. Rasanya tidak mungkin apotek sudah buka di waktu yang masih pagi-pagi, sangat pagi itu. Apalagi mengingat jarak apotek terdekat dari tempat tinggalnya saja memerlukan waktu yang lama untuk sampai. Masa sih dari apotek? Dapi melirik Charles yang masih duduk anteng di tempatnya. Pria itu kemudian melangkah mendekat dan kembali mendudukkan dirinya di tempatnya semula. Masa iya apotek jam 6 udah buka? Tanya Dapi pada Charles. Aku nggak tahu. Charles mengadikkan kedua bahunya menjawab. Pria itu tidak ingin menjawab apa adanya karena tidak ingin Dapi terus panjang lebar bertanya padanya. Sesuatu yang memang sangat dihindari oleh Dava. Dipa bahkan Charles adalah jurus bertanya Davi yang memang tidak akan ada selesainya. Sementara Dava, pria itu terdiam begitu sampai di kamarnya. Diva sudah berada di sana duduk di tepi ranjang dengan memegang album berisi semua foto-foto Leni yang dulu sering Dapa ambil diam-diam. Dek, kamu? Dipa pelan-pelan mengangkat kepalanya menatap Dapa yang berdiri di ambang pintu kamarnya dengan penuh keterkejutan. Itu kakak bisa jelasin. Terbongkar sudah, Dipa melihat sesuatu yang selama ini Dapa simpan rapat-rapat. Jadi selama ini kakak suka sama Leni? Tanya Dipa lirih. Dapa menghela napas. Benar apa kata pepatah bahwa sepandai apapun seorang menyimpan bangkai baunya pasti akan tercium juga. Dapa menutup pelan pintu kamarnya kemudian melangkah mendekat pada Dipa. Dapa duduk di samping Dipa yang memangku album berisi foto-foto Leni dari Leni kecil hingga beberapa bulan lalu karena sekarang Dapa memang sudah tidak lagi mengambil diam-diam foto Leni. Dapa mencoba mengikhlaskan Leni untuk Davi, adik kembarnya. Kak, kenapa kakak nggak pernah jujur? Kenapa kakak pendam sendiri? Dipa bertanya dengan suara bergetar sampai akhirnya Dipa meneteskan air matanya membayangkan kesakitan yang dialami Dava selama ini. Hei, kenapa jadi kamu yang menangis? Dapa tertawa melihat adiknya menangis. Dengan lembut Dapa mengusap air mata yang membasahi pipi Dipa. Kak, I'm fine, sela Dapa lembut. Dipa menggelengkan kepalanya. Dipa yakin sakit yang dirasakan Dapa pasti sangat dalam. Melihat Leni hampir setiap hari bersama Davi itu sangat tidak mudah bagi Dapa. Dapa meraih album foto Leni dari pangkuan Dipa kemudian tersenyum. Kakak berniat membuangnya padahal, kata Dapa pelan. Dipa menghela napas dan memejamkan sesaat kedua matanya. Dapa begitu pandai menutupi perasaannya. Leni, dia gadis penjual kue yang kakak pernah temui dulu di Indomaret. Kamu juga makan kuenya bukan? Kue yang kamu bilang rasanya hampir sama dengan kue buatan mama. Dipa mengangguk. Dulu sepulang Dava ikut bersama papanya memang Dapa menyodorkan seplastik kue yang kemudian mereka bertiga nikmati bersama. Kakak sering menunggu bahkan sengaja ikut papa ke kafe dulu, berharap bisa bertemu dengan Leni dek. Tapi siapa sangka Tuhan mempertemukan kakak dan Leni lagi.
tapi dalam keadaan yang sama sekali tidak kakak harapkan. Dan akhirnya, ya, kamu tahu sendiri, air mata Dipa semakin deras menetes. Dapa mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan Davi. Kak Davi harus tahu tentang ini, Kak. Dapa menggelengkan kepalanya. Udah nggak perlu, Dek. Kakak udah ikhlasin semuanya. Mungkin Leni memang bukan tercipta untuk kakak. Leni hanya perantara yang dikirim Tuhan untuk menyentuh hati kakak, untuk membangun dan menyadarkan kakak bahwa ada cinta yang lebih besar dari cinta pada pasangan, yaitu cinta pada keluarga. Tapi Kak, Leni, kamu, mama, papa juga Dapi adalah segalanya buat kakak. Kakak cinta sama kalian melebihi segalanya, bahkan diri kakak sendiri. Mendengar itu, Diva langsung berhambur memeluk tubuh kekar kakak kembarnya. Diva benar-benar tidak menyangka jika sang kakak sulung memiliki cinta yang begitu besar untuk keluarganya, bahkan untuk Dapi yang sudah mengambil Leni yang seharusnya menjadi miliknya. Kakak harus perjuangin cinta kakak berhak untuk bahagia. Dapa tersenyum sambil mengusap punggung bergetar Dipa yang menangisinya. Di awal Dapa juga merasa pilu, tapi lambat laun kepiluan itu berangsur pudar hingga akhirnya Dapa terbiasa dengan kenyataan yang memang sebenarnya sulit untuk Dapa terima. Satu yang selalu membuat Dapa tidak ingin gegabah, keluarga adalah cinta keduanya setelah cintanya kepada Tuhan. Kita semua memang berhak bahagia, tapi Dek, kebahagiaan itu tidak akan sempurna jika salah satu dari kita ada yang tersakiti. Kakak mau kita bahagia sama-sama? Diva setuju dengan apa yang Dapa katakan, tapi di sisi lain Dapa sendiri sakit karena mengutamakan cintanya pada keluarga, pada Davi juga papanya Marvel. Dipa melepaskan pelukannya pada Dava kemudian menatap haru kakak sulungnya itu. Dipa tidak tahu kenapa kakaknya bisa begitu hebat, mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan Davi. Dapa tidak egois dan selalu memikirkan perasaan orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Kakak tahu, kakak adalah kakak terbaik, terhebat yang mungkin hanya aku dan Kak Davi yang punya. Dapa tertawa kemudian menangkup kedua pipi basah di bungsunya. Jangan memuji kakak, nanti kakak terbang gimana? Dipa tersenyum, mereka tumbuh dalam satu rahim bersama. Mereka juga dilahirkan dengan jarak waktu yang tidak lama. 15 menit adalah waktu yang sangat singkat yang membedakan status kakak beradik ketiganya. Aku bangga sama kakak. Kalau begitu, tolong jaga rahasia ini ya. Jangan sampai Davi apalagi mama sama papa tahu. Kakak juga mau bakar album foto ini. Kakak sudah melupakan semuanya. Kakak akan mencoba membuka hati untuk yang lain. Senyum Dapa. Siapa? Clara? Pertanyaan Dipa membuat pipi Dava langsung terasa panas. Pria itu menurunkan kedua tangannya dari pipi cabi Dipa kemudian melengos. Rahasia? Katanya malu-malu.